Rahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bisa dibuka untuk kitab tafsir pegangan pembelajaran di MTS TBS halaman 79 bagian bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumud dur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Marilah kita melanjutkan latihan memahami isi daripada dawuh-dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ja'akum Musa, lan yakti teman-teman wis tumeka kum ing sira kabeh Musa sapa Musa bil bayyinati kelawan gawa pira-pira
mukjizat. Bil mukjizati tegese kelawan pira-pira mukjizat. Contone mukjizat kal aso kaya teken tongkat, wal yadi lan asta, wafal qil bahri lan belah lautan, nyigar segara. Summat takhadtum nuli ngalap sira kabeh al ijla ing sapi, sira alap sira dadekno ilahan ing pangeran. Mimba dihi ing dalem sakbadane berangkate Nabi Musa. Min ba'di dhihabi tegese sakbadane berangkate Nabi Musa ilal miqati maring batas. Wa antum halau tawi sira kabeh zalimuna iku padha zalim kabeh, padha salah kabeh. Biti khadhihi sebab ngalap sesembahan sapi. Kita mempelajari tentang mukjizat. Kenapa Allah menurunkan mukjizat kepada utusan-utusannya? Sumiyal mukjizat li'ijazi. Jadi mukjizat itu disebut mukjizat. Simpa'il. Artinya sesuatu yang melemahkan, mukjizat niku. Kenapa disebut mukjizat? Disebut sesuatu yang melemahkan. Karena ketika mukjizat itu diturunkan oleh Allah agar pengikut atau orang kaum dari utusan Allah itu lemah posisinya dengan datangnya mukjizat. Li'ajazih, karena mukjizat itu bisa melemahkan. Allah akan menurunkan mukjizat sesuai dengan kondisi kaum tersebut. Zaman Nabi Musa, orang itu heran, kagum ketika ada orang yang ampuh. Jadi ana wong ampuh, kaum Nabi Musa itu kagum. Ini beda dengan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kaum Nabi Muhammad saat itu heran, kagum dengan orang-orang ahli sastra. Jadi kada orang pinter sastra, tokoh sastra, itu saat itu umat Muhammad itu kaum Nabi Muhammad niku heran, takluk. Maka Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad berupa sastra, yaitu Al-Qur'an. Maka saat itu orang-orang yang kagum dengan sastrawan Arab, begitu turun ayat-ayat Al-Qur'an yang sastranya melebihi segala-galanya, nah ini orang Arab saat itu berbondong-bondong tertarik dengan Al-Qur'an. Ini melemahkan. Jadi kaum saat itu takluk dengan Al-Qur'an. Zaman Nabi Musa ini terkagum-kagum ketika ada orang ampuh itu. Maka Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa, diantaranya tongkat. Tongkat Nabi Musa itu ketika zaman Firaun marah. Karena apa? Karena Nabi Musa itu kan kecilnya dimong di keluarga Firaun, dirawat, dibesarkan di keluarga Firaun. Besar-besar malah menentang ajaran Firaun. Nah, suatu saat Firaun mengundang ahli sihir, dikumpulkan, diperintah untuk menyulap potongan-potongan tali agar berubah menjadi ular. Setelah tukang-tukang sihir itu merubah potongan-potongan tali menjadi ular yang banyak, mau menyerang Nabi Musa. Nabi Musa didhawuhi Allah agar tekennya, tongkatnya itu dijatuhkan, maka berubah menjelma menjadi
ular yang sangat besar dan menelan semua ular-ular jelmaan dari tukang sihir itu. Ini diantara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nah, dengan demikian ampuh itu. Saat itu Firaun saja sudah gemetar. Satu keterangan saat melihat ular Nabi Musa yang raksasa, yang menelan ular-ular tukang sihir itu, Firaun itu sampai ngompol, sampai kepoyoh-poyoh itu. Karena takut, gemetar. Melihat dahsyatnya, besarnya ular jelmaan tongkat Nabi Musa. Lah tokoe Firaun saja gemetar, pengikutnya ya takut. Maka saat itu orang-orang tukang sihir yang diundang oleh Firaun untuk menyulap tali menjadi ular supaya menyerang Nabi Musa malah takluk pada Nabi Musa, mengikuti Nabi Musa. Firaun tambah marah. Akhirnya apa? Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya sampai terpepet pada pantai Laut Merah, sehingga tidak punya pilihan. Kalau jalan terus masuk ke laut, kalau kembali dikejar tentara Firaun. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya tadi di lautan. Maka membelahlah air lautan. Jadi bahasa bukan lautannya asat, airnya habis, bukan. Tapi airnya membelah. Setelah dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa, airnya membelah, dasar laut kelihatan, akhirnya digunakan untuk lewat Nabi Musa dan pengikutnya. Saat tentara Firaun mengejar terus, begitu Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai ke daratan lagi, maka pengikut Firaun, tentaranya, sekalian kudanya yang saat itu masih di tengah lautan karena mengejar rombongan Nabi Musa, tongkat dipukulkan lagi ke lautan, air yang membelah tadi menyatu lagi, maka disitulah kematian Firaun dan bala tentara sak jaran-jarane. Ini yang disebut mukjizat falqil bahri, membelah lautan, tapi juga menggunakan tongkat niku wau. Lah, di saat Firaun tenggelam, dia itu mau taubat, mestinya mau taubat karena sudah kematian, sudah diambang pintu, sudah di depan mata, hampir mati di tengah lautan tenggelam, dia mau taubat. Tapi dengan kondisi nyawa sudah yughorhir, nyawa sudah hampir sampai tenggorokan, mau keluar, di saat-saat seperti itu taubat sudah tidak diterima. Taubat sudah tidak diterima. Maka Firaun tetap dalam keadaan kafir sak meninggalnya. Ini tentang mukjizat Nabi Musa. Karena tujuan mukjizat diturunkan itu untuk melemahkan satu kaum agar bisa mengikuti pada Rasulullah, utusan Allah. Tapi apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa ketika mukjizat itu sudah diturunkan? Apakah kaumnya Nabi Musa kemudian menjadi takluk pada Nabi Musa? Tidak. Tsummat takhadtumul ijla. Kaumnya Nabi Musa malah menyembah sapi. Sapi buatan Musa Samiri. Jadi ada dua Musa saat itu. Musa yang menjadi nabi, menjadi rasul, yang satunya Musa yang kafir. Musa yang menjadi rasul, menjadi nabi, ini waktu kecil malah dirawat oleh Firaun. Karena saat itu Firaun mendapatkan berita dari dukun bahwa ini nanti kalau ada bayi lahir laki-laki, saat ini itulah yang akan memporak-porandakan kerajaanmu Firaun. Nah, diberitahu dukun seperti itu. Firaun percaya. Karena Firaun itu hubur riasah. Firaun itu orang yang sangat mencintai jabatan. Saat itu raja.
Maka sangat khawatir sekali. Ada informasi kok mau ada bayi lahir laki-laki yang akan memporak-porandakan kerajaannya. Ini khawatir sekali. Akhirnya Fir'aun memerintahkan setiap bayi lahir laki-laki bunuh, sembelih. Kalau lahir perempuan biarkan hidup. Nah, pada saat seperti itu ketika Nabi Musa dilahirkan, maka dengan segala apa yang diketahui oleh ibunya, Nabi Musa dimasukkan ke peti, dihanyutkan ke sungai, biar tidak diketahui kelahirannya oleh tentara-tentara Firaun. Karena kalau diketahui disembelih bayinya. Begitu dialirkan di sungai, masuk pada sungai jurusan kerajaan, mengalir ke arah sungai jurusan kerajaan, akhirnya ditemukan oleh orang-orang kerajaan, ditunjukkan kepada istri Firaun, menyukai bayi tersebut. Bayi Nabi Musa disukai istri Firaun. Ketika Firaun tahu, loh kok ada bayi, mau dibunuh, tidak boleh dengan istrinya. Akhirnya, terus siapa ini yang menyusui? Nah, Nabi Musa saat itu menangis terus, disusui siapapun tidak mau, disusui siapapun di kerajaan tidak mau. Nah, karena itu disukai istrinya Firaun, akhirnya Firaun membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menyusui bayi ini akan diangkat sebagai pegawai kerajaan. Nah, itu caranya Allah mempertemukan Nabi Musa kecil dengan ibunya. Nah, akhirnya ibunya Nabi Musa tahu, oh ini ada pengumuman. Siapa yang bisa menyusui bayi yang ditemukan di kerajaan, diangkat menjadi pegawai kerajaan. Nah, akhirnya ibu aslinya Nabi Musa itu datang menyusui, mau Nabi Musa, karena tahu itu ibu aslinya. Nah, skenario-nya Allah itu seperti itu. Bagaimana cara menyelamatkan Nabi Musa kecil, bagaimana cara mempertemukan Nabi Musa dengan ibunya setelah dihanyutkan di sungai. Akhirnya Nabi Musa ketemu dengan ibunya, disusui oleh ibunya. Satu keterangan ketika bayi Nabi Musa sudah agak berkembang, agak besar, digendong oleh Firaun, itu jenggote Firaun itu sudah dijabut oleh Nabi Musa yang dimong Firaun itu. Mau marah itu, direreh dengan istrinya. Loh, namanya saja anak kecil, jabut jenggot itu ya tidak tahu dia. Itu tanda-tanda bahwa Musa kecil itu nantinya yang akan menentang ajaran Firaun. Itulah sejarah kenapa Nabi Musa dulu kecilnya dirawat oleh Firaun. Lah yang Musa kafir yang membuat sapi emas itu, nah itu anaknya WTS. Jadi ada perempuan hamil, bapaknya siapa tidak jelas. Di saat perutnya membesar, dia bingung, wah ini nanti kalau ketahuan orang-orang desa bahaya. Akhirnya ketika perutnya membesar, dia menyendiri, menghindari orang desa, mencari tempat sepi. Nah, sampai melahirkan di situ. Setelah melahirkan, bayinya ditinggal, tidak dirawat. Akhirnya dirawat oleh malaikat Jibril. Bayinya WTS itu kalau nyusu, ngemik, lah itu ngemik jarinya malaikat Jibril. Ngemik malaikat lewat jarinya. Nah, ini secara logika, oh nek ngono iku engko bayine Musa Samiri cilike dimong malaikat Jibril, dimiki drijine malaikat Jibril, engko dadine wong pinter, wong ampuh, wong soleh. Secara logika kan kira-kira seperti itu. Lah Musa sing dimong Firaun itu jahat. Wah iku ya cilik-cilik dimong wong jahat, gede ya dadi jahat. Secara logika, tapi kenyataannya terbalik. Famu salladzi robbahu Jibrilu mursa famu salladzi robbahu Jibrilu kafiru wamu salladzi robbahu Fir'aunu mursalu. Jadi Musa yang dirawat oleh Jibril malah kafir, gede-gede kafir. Musa yang dirawat oleh Fir'aun malah jadi nabi.
Nah ini untuk pengalaman kita. Kadang-kadang ada anak manusia kecil-kecil dirawat oleh orang yang jahat misalnya, itu belum tentu menjadi jahat. Walaupun secara teori nak wong jahat itu kok yang ngerti ini kejahatan secara teori. Tapi Allah punya skenario lain. Yang menang yang ketetapan Allah, bukan teori kita, bukan. Sebaliknya, jika ada anak kecil-kecil dimong dirawat telateni di keluarga orang baik, keluarga orang-orang yang baik misalnya, ya tidak bisa dipastikan anak kecil yang di keluarga orang baik itu nantinya akan menjadi baik. Karena Allah juga punya ketetapan sendiri. Maka kita itu tidak boleh merasa sombong. Wah aku pak aku kiai, mbahku kiai, mbahku neh buyutku wali. Wah aku wong apik. Oh tidak bisa. Kita tidak bisa seperti itu. Jadi orang itu nilainya bukan di kelompok keluarga, tapi di kepribadian masing-masing. Besok di hari kiamat pun kita menghadap Allah itu tidak rombongan keluarga, tidak. Tapi perorangan, pertanggungjawabannya perorangan. Jadi kita tidak boleh sombong ketika mempunyai keluarga yang kelihatannya baik. Juga kita tidak boleh menyesal punya keluarga yang kelihatannya tidak baik. Karena urusan kita dengan Allah itu perorangan, bukan kelompok keluarga, bukan. Nah, itu sudah dicontohkan oleh Allah sejak lama, yaitu tentang dua Musa itu. Musa yang kafir dirawat malaikat Jibril, Musa yang jadi nabi dirawat oleh Firaun. Lah, siapa yang membuat sapi yang disembah oleh kaumnya Nabi Musa itu? Musa Samiri. Jadi Musa Samiri itu mencetak sapi dari emas. Karena di saat kerajaan Firaun, itu emas itu banyak sekali. Jadi satu riwayat ketika emas itu sedang diangkut. Lah, si Musa Samiri ini mengambil sebagian, kemudian dipanaskan, dilelehkan, dicetak bentuk patung sapi emas. Karena waktu kecilnya dirawat oleh malaikat Jibril, Musa Samiri ini tahu bahwa bekas kaki kuda malaikat Jibril itu ketika diwur-wurke bahasa Jawa itu, bekas telapak kaki kuda malaikat Jibril itu ketika disentuhkan pada sesuatu yang mati itu bisa hidup. Jadi saat itu patung emas berbentuk sapi itu mati karena patung bahannya emas. Kemudian Musa Samiri itu mengambil bekas kaki kuda malaikat Jibril, kemudian diwur-wurke pada patung sapi emas itu hidup. Nah, pertanyaannya, lah sekarang masih ada ndak bekas telapak kaki kuda malaikat Jibril? Loh kalau ada itu ya orang yang tahu itu ya sugih ndadak. Sugih ndadak. Karena apa? Ada orang mati, apa tadi nganten. Terus iki tambahan orang di ben urip, kono iso. Nah, orangnya punya bekas telapak kaki kuda malaikat Jibril misalnya. Terus diwur-wuri itu, urip neh dadi nganten meneh. Bayar pinten niki? Loh, saunine dibayar. Mati urip neh. Itu seandainya masih. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Tapi keterangannya seperti itu. Kenapa patung emas bisa hidup? Ya, karena diberi bekas telapak kaki kuda malaikat Jibril tadi. Menyembah sapi emas. Itu sejarah tentang sapi emas. Lah, yang seperti itu kezaliman. Kenapa zalim? Zalim itu apa? Zalim itu salah, tidak tepat. Perilaku kaumnya Nabi Musa saat itu tidak pas, tidak tepat. Apa tidak pasnya? Sesembahan itu yang benar hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kaumnya Nabi Musa menstatuskan sesembahan berupa sapi. Nah ini letak kesalahannya teng beriku, letak kedolimannya di situ. Nah, salah ya kesimpulannya salah. Berarti nopo? Mukjizat yang tadinya diturunkan Allah untuk menaklukkan kaum, mukjizat Nabi Musa ternyata belum bisa menaklukkan kaum Nabi Musa. Berarti apa? Tidak semua ketika mukjizat itu diturunkan
kaum tersebut itu takluk dan menjadi iman. Karena apa? Nah, karena iman itu dasarnya petunjuk, bukan karena apa? Takluk pada kehebatan mukjizat, bukan. Ini jam 11. 11.10. 11.15. Ya, kita masih punya waktu sekitar 13 menit. Ya, saya lanjutkan. Jadi kesimpulannya tadi, mukjizat itu diturunkan mestinya untuk menaklukkan kaum, tapi karena dasar keimanan itu hidayah, petunjuk Allah, maka tidak semua mukjizat yang Allah turunkan itu bisa merubah orang yang asalnya kafir menjadi mukmin. Tuh. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Enaknya mulang tafsir itu diwaca tok itu rasanya enak. Ora usah diterangno itu rasanya enak. Karena apa? Ini dawuhnya Allah. Keliru maca ya dosa. Tapi nek iso maca dilagono sithik-sithik ngoten. Niku wong kudu ngamuk iku ora sedo ngamuk. Makanya kita selalu dekat dengan kalamullah itu enak itu. Enak. Nah, kita latih bagaimana kita bisa merasa nyaman membaca kalamullah itu bagaimana. Kalau saya merasa nyaman, enak itu. Wa id akhadna mitsaqakum. Wa id akhadna lan ing dalem nalikane ngalap sapa ingsun. Allah. Mitsaqakum ing janji sira kabeh. Alal amali ing atase nglakoni bima kelawan perkara fit Taurat kang ing dalem kitab At-Taurah. Wa qad rafa'na hale teman-teman ngangkat sapa ingsun Allah fauqakum ana ing dhuwure sira kabeh. Tak angkatno At-Tura ing gunung. Al-Jabala tegese ing gunung. Hinam tanatum ing dalem nalikane nentang sira kabeh nolak sira kabeh mingko buliha saking nampa keterangane kitab Taurat. Untuk apa gunung diangkat di atas mereka? Lias kuto supaya ngeberkake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. Nah, ini ancaman. Kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa itu sempat diancam Allah. Dengan apa? Nek gak gelem manut keterangane kitab Taurat, arep diberi gunung. Wa qulna lan dawuh sapa ingsun khuzu ngalapa sira kabeh ma ing perkara antayina kang wis paring ingsun kum ing sira kabeh kang wis nekakake ingsun kum ing sira kabeh bi kuwatin kelawan temenanan bijidin tegese kelawan temenanan wajidihadin lan ya nemen-nemeni maknane napa sekuat tenaga. Allah perintah supaya kaumnya Nabi Musa mengamalkan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dengan sekuat tenaga. Lakoni kitab Taurat sak kuwate. Wasma'u lan rungokno sira kabeh ma ing perkara tuk maruna kang den perintah sira kabeh bi kelawan ma. Sama aku bulin kelawan krungu kang bisa nampa. Ini bahasa Al-Qur'an niku enten sama akobulin. Jadi ana wong krungu iku gelem nampa nglakoni, ana ya gelem krungu ana tapi mboten purun nglakoni. Lah, sing teng mriki
kaumnya Nabi Musa setelah diperintah Allah mendengarkan keterangan At-Taurah dengan pendengaran yang bisa menerima, apa jawabnya Bani Israel? Qalu sami'na wa asyayna. Qalu padha ngucap sapa kaum sami'na ing pengucap sami'na wa asyayna. Sami'na tak rungokno kaulaka ing dawuh sami'na ngrungokno kita kaulaka ing dawuh sira wa asyayna lan nentang kita amroka ing perintah sira. Iki gambaran orang yang mau mendengarkan keterangan tapi tidak mau melakukan isi daripada keterangan tersebut. Sam'an wa isyanan bahasa ringkasnya niku. Gelem krungokno tapi nentang. Setunggal enten bocah dituturi wong tuane nggih krungokno meneng. Tapi teng atine wis krentek, dak bakal tak lakoni apa sing diunekno iku. Dak bakal tak lakoni. Ini namanya sam'an wa isyanan. Nah, bahasa ayat sami'na wa asyayna. Lah sing teng akhir surat Baqarah nika niku sam'an wa ta'atan. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Nah niku. Dadi enten sam'an wa ta'atan, enten sam'an wa isyanan. Ana wong gelem ngrungokno keterangan ya gelem naati keterangan tersebut kemudian mempraktekkan. Ana wong niku model gelem ngrungokno keterangan tapi nentang keterangan niku, tapi dhek ketoke ngrungokno. Lah sing dilakoni kaum Nabi Musa niki sam'an wa isyanan. Ngrungokake dawuh-dawuh Taurat tapi nentang. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Wa usyribu lan padha nyampuri sapa kaum fi qulubihim ing dalem pira-pira atine kaum nyampuri al-ijla ing seneng sapi. Ay kholata tegese nyampuri sapa ay kholata tegese nyampuri hubbuhu apa senenge sapi qulubahum ing pira-pira atine kaum. Kama yukhalatus syarabu kama yukhalatu kaya ule den campuri asyarabu apa omben-omben. Lah ini bahasa Al-Qur'an. Jadi campur niku wujudnya macam-macam. Jadi bunyinya ayat niku wa usyribu fi qulubihim. Mboten wa ukhlitu fi qulubihim. Wa ukhlitu niku manane ya nyampuri. Tapi bahasa usyribu niku percampuran sing kados terjadi tenggene minuman. Maknane napa? Enek percampuran suatu benda itu tidak bisa dipisahkan lagi. Mboten saged dipisahno malih. Lah nek campure kacang ijo kalih jagung kalih beras. Enten 1 kilo kacang ijo, 1 kilo beras, 1 kilo jagung diurap satu wadah. Kemudian dipilahi malih kacang ijo dhewekno maneh, beras dhewekno maneh saged. Itu percampuran yang tidak seperti minuman. Tapi percampuran yang terjadi pada minuman ini sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Orang membuat kopi, ada air putih, tepung kopi hitam, gula 1 sendok, kopi hitam 1 sendok, air putih 1 gelas. Kemudian diseduh, diudek. Apakah bisa kopi yang telah dicampur seperti itu, ada air, ada gula, ada kopi, kemudian dipisahkan lagi? Airnya disendirikan jernih lagi, kopinya dibuat tepung lagi, gulanya dipisahkan menjadi gula lagi. Tidak bisa. Jadi ada percampuran-percampuran yang sudah tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Bahasanya percampuran yang terjadi pada minuman. Wa usyribu, bukan wa ukhlitu. Lah, percampuran yang terjadi pada hati Bani Israel, hati kaumnya Nabi Musa, yang tadi diperintah Allah agar mengamalkan isi daripada kitab Taurat dan mendengarkan dawuh keterangan kitab Taurat,
Kenapa mereka jawabine sami'na wa asoina, bukan sami'na wa atokna? Karena di hati kaum sudah tercampur antara menyukai sapi buatan Musa Samiri atau mengimani Taurat. Yang percampuran itu tidak bisa dipisah-pisah lagi, bagikan percampuran yang terjadi pada minuman. Maka walaupun didhawuhi agar mengamalkan kitab Taurat, kaum niki tetap gendoli oleh seneng sapi. Bikufrihim wa usyribu fi qulubihimul ajla bikufrihim, nyampur oleh seneng sapi bikufrihim kelawan kufure kaum. Lah, yang seperti itu baik apa tidak? Ono wong kok seneng sapi, sing seneng sapi niku wau nganti nyampuri ribete kufure piyambake, sehingga mboten purun iman tenggene kitab Taurat, kitab kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku seperti itu dicela oleh Allah. Le nyela ngeten. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul dawa sira Muhammad lahum maring kaum bi sama saelek-eleke perkara syai'an tegese perkara ya'muru kang perintah apa perkara ya'muru kang perintah kum ing sira kabeh bihi kelawan ma imanukum apa iman sira kabeh. Jadi di ayat sebelumnya itu kan ada keterangan ketika kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, diperintah agar mengimani semua kitab-kitab yang Allah turunkan, semuanya, termasuk Al-Quran, Injil, Zabur, At-Taurah. Apa jawab daripada Bani Israel saat itu? Mereka menjawab, kita beriman pada kitab yang diturunkan kepada kita, yaitu At-Taurah. Itu jawaban kaum Bani Israel. Padahal perintah Allah mengimani semua kitab Allah yang Allah turunkan, tapi mereka menjawab, kita mengimani kitab yang diturunkan kepada kita, yaitu Taurat saja. Pembuktian apakah kaum Bani Israel saat itu benar-benar mengimani kitab Taurat? Nah, ini jawabannya. Kenyataannya diperintah Allah untuk mendengarkan dawuh kitab Taurat, mereka menjawab qalu sami'na wa asoina. Lah, dicela, katanya iman dengan Taurat, kok seperti itu? Nah, makanya dicela oleh Allah. Bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Eleke pol imane sira kabeh Bani Israil kelawan Taurat iku eleke pol nek sira iku ancen iman. Bit Taurati ya'murukum bihi imanukum. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum apa iman sira kabeh bi Taurati kelawan kitab At-Taurah ibadatal ijli ing uli nyembah sapi. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminina iku padha iman kabeh bihi kelawan biha kelawan At-Taurah. Kama za'amtum kaya uliye nyono sira kabeh al makna utawi kang den karepake. Lastum ora ana sira kabeh bimukminin iku wong kang padha iman kabeh. Li anal imana karena sak temene iman layak muru ora perintah apa iman bi ibadatil ijli kelawan nyembah sapi. Jarimu kowe iman karo Taurat? Ora ana. Nang kitab Taurat tok perintah nyembah sapi ku ora ana. Lah kowe kok nyembah sapi? Welek imanmu. Wal muradu utawi kang den karepake abauhum iku pira-pira leluhure, pira-pira bapake kaum Bani Israil. Ai fakadzalika tegese mongko kaya mengkono-mengkono kang tinutur antum utawi sira kabeh. Lastu ora ana sira kabeh bimukminina iku kang padha iman kabeh bitaurati kelawan kitab At-Taurah. Wa qad kadzabtum mahali teman-teman gorohna sira kabeh Muhammadan ing Nabi Muhammad. Wal imanu utawi iman biha kelawan Nabi Muhammad layak muru iku ora perintah apa iman
bitakdzibihi kelawan gorohake Nabi Muhammad. Ini yang terakhir saya jelaskan. Jadi siapa penyembah sapi? Penyembah sapi adalah Bani Israel zamannya Nabi Musa. Tapi dawuh ini diturunkan di Al-Quran, diterangkan di Al-Quran. Padahal Al-Quran itu masa kenabian Nabi Muhammad. Loh, wong penyembah sapinya itu masanya Nabi Musa. Kok yang dicela ini yang masanya Nabi Muhammad? Jelas pelaku penyembah sapi itu bukan Bani Israel yang hidup di saat kenabian Nabi Muhammad. Tapi ini didawuhkan di Al-Quran, ayat ini. Berarti yang dicelakan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Bagaimana kok seperti itu? Lah, itu jawabannya seperti ini. Betul penyembah sapi emas itu adalah Bani Israel yang hidup di masa Nabi Musa. Sudah mati orangnya. Sudah mati. Dawuh in kuntum mukminin, dawuh vonis kalian itu tidak beriman dengan Taurat. Kok divoniskan pada Bani Israel yang hidup zaman Nabi Muhammad? Karena ada kesamaan. Sama-sama apa? Kalau dulu Bani Israel zaman Nabi Musa menyembah sapi, itu pun melanggar ketentuan At-Taurah. Karena apa? Di Taurat, mengimani kitab Taurat itu tidak ada perintah menyembah sapi. Tapi Bani Israel zaman Nabi Musa menyembah sapi. Berarti kesimpulannya Bani Israel zaman Nabi Musa ya tidak beriman dengan Taurat. Nah sekarang Bani Israel zaman Nabi Muhammad ya sama. Di kitab Taurat itu tidak ada perintah untuk mendustakan Nabi Muhammad. Tapi kenapa Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad mendustakan kenabian Nabi Muhammad? Tidak sama dengan isi Taurat. Artinya apa? Antara Bani Israel penyembah sapi dengan Bani Israel yang mendustakan Nabi Muhammad sama-sama punya kekufuran terhadap kitab Taurat. Tidak mengimani kitab Taurat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ini langsung ditutup apa ada tanya jawab? Tetap mawon. Ya, dari saya ada kekhilafan mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian